Perkenalkan, nama saya Elroy Joel Tara Nugroho. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 210101211301118. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus terkait pembangunan fasilitas tembusan Delta Sacramento, California. Presentasi studi kasus ini merupakan salah satu syarat penilaian dari mata kuliah rekayasa nilai yang saat ini sedang saya ikuti. Yang pertama, saya akan membahas terkait deskripsi proyek dari pembangunan fasilitas tembusan Delta Sacramento, California. Proyek ini bertujuan untuk mencari alternatif kanal periferal. Hal tersebut diterapkan sebagai solusi sehingga air dari Sungai Sacramento dapat dialirkan menuju Delta Selatan melalui wilayah Sacramento dan Delta Sungai San Joaquin. Proyek ini diajukan bukan untuk membangun sudetan melalui Delta, melainkan dengan membangun kanal yang melalui sisi selatan Delta. Aliran dari kanal tersebut akan dialirkan menuju bagian tengah Delta. Tujuan utama dari konstruksi adalah untuk meningkatkan volume air yang dialirkan menuju Delta, sehingga tingkat kesadaran air sebagai akibat intrusi air laut di sisi selatan Delta dapat dikurangi. Volume aliran Delta akan berkurang secara drastis pada periode musim kemarau, sehingga air laut meresap ke dalam tanah selama periode pasang naik laut berlangsung. Jika tidak ditangani dengan baik, permasalahan ini dapat menyebabkan air laut ikut terpompa melalui stasiun pemompaan, kemudian dialirkan menuju lokasi pengguna yang berada pada bagian hilir sungai. Berikutnya, berdasarkan hasil diskusi dari tim Value Engineering, direncanakan konsep awal konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, dibangun struktur penyadapan air pada kawasan Hood, California, yang menyerap debit air sungai dari kawasan Hood menuju sisi selatan Sungai Mokelumne melalui kanal. Target air pengangkutan direncanakan berada dekat dengan pertemuan antara Sungai Mokelumne dan rawa Snodgrass. Sebuah stasiun pemompaan akan dibangun sebagai bagian dari struktur penyadap air dengan debit sadap rencana sebesar 4.000 kaki kubik per detik. Pada bagian ujung hilir kanal dibangun struktur outlet berupa gerbang sehingga pergerakan ikan menuju hulu saluran dapat dicegah. Dapat dilihat pada peta berikut, terdapat garis merah yang merupakan rencana dari saluran yang akan dibangun. Berikutnya saya akan membahas terkait ruang lingkup studi rekayasa nilai. Studi kasus ini adalah salah satu studi rekayasa nilai yang direncanakan pada proyek fasilitas tembusan Delta Sacramento, California. Ruang lingkup studi kasus adalah memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengalirkan debit air sebanyak 4.000 kubik kaki per detik dari kawasan Hood, California menuju bagian tengah Delta. Sebagai bagian dari studi kasus, seluruh anggota tim ditugaskan untuk mengoptimalisasi konsep tersebut dan mempertimbangkan solusi alternatif yang dapat mengalirkan air dari Sungai Sacramento menuju suatu daerah di antara Hood dan Walnut Grove. Berikutnya adalah terkait metodologi dari studi nilai atau kita sebut sebagai value method atau disingkat menjadi VFM. Metodologi studi menggunakan standar internasional rekayasa nilai yang ditetapkan oleh Society of American Value Engineers atau SAVE. Pelaksanaan studi rekayasa nilai dilaksanakan dalam proses 6 fase dalam bentuk kegiatan workshop dengan tim multidisipliner. Definisi nilai dalam studi ini merupakan hubungan antara fungsi dengan sumber daya. Fungsi diukur berdasarkan kebutuhan kinerja pengguna jasa, sedangkan sumber daya diukur berdasarkan jumlah material tenaga kerja, harga, waktu, dan hal-hal lainnya yang memenuhi fungsi. Metodologi difokuskan untuk meningkatkan nilai dengan mengidentifikasi cara yang paling efisien dan dapat dipercaya untuk menghasilkan suatu fungsi yang memenuhi harapan pengguna jasa. Melalui proses ini, tim Value Engineering mengidentifikasi fungsi-fungsi esensial proyek dan alternatif-alternatif yang memungkinkan sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat dipenuhi. Setelah itu, alternatif yang terbaik dipilih agar dapat dikembangkan menjadi suatu solusi yang dapat berdampak terhadap peningkatan nilai. Berikut ini merupakan tahapan workshop. Yang pertama adalah fase informasi, kedua fase analisis fungsi, ketiga fase kreativitas, keempat fase evaluasi, kelima fase pengembangan, dan yang keenam adalah fase presentasi. Berikut ini merupakan bagian dari tahapan studi rekayasa nilai menurut SAVE. Yang pertama merupakan tahap praloka karya atau tahap pra-workshop yang dimulai dengan tahap persiapan workshop, tinjauan dokumen, persiapan model, dan analisis estimasi. Memasuki tahapan dari value metodologi dari lokakarya.
dimulai dengan fase informasi, dilanjutkan dengan fase analisis fungsi. Pada tahap ini, fungsi-fungsi yang ditentukan akan dianalisis. Berikutnya, tim value engineering akan menghasilkan ide-ide yang dihasilkan melalui fase kreativitas. Dilanjutkan dengan fase evaluasi. Pada fase ini, ide-ide yang sudah dihasilkan akan dievaluasi dengan 2 keputusan, apakah akan dilanjutkan atau tidak akan ditindaklanjuti. Kemudian ide yang sudah dievaluasi akan dikembangkan melalui fase pengembangan dan pada akhirnya dipresentasikan pada fase presentasi. Pada tahap pasca workshop, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah dengan menyusun laporan pendahuluan atau sebagai bentuk dokumentasi workshop. Dilanjutkan dengan evaluasi pemilik dan desainer terkait rekomendasi yang diusulkan. Dilanjutkan dengan rapat resolusi dan diakhiri dengan keputusan dan finalisasi laporan. Berikut ini merupakan analisis fungsi atau klasifikasi fungsi dalam bentuk klasifikasi fungsi. Dapat dilihat bahwa pada fase analisis fungsi, komponen-komponen yang akan dianalisis fungsinya disajikan dalam bentuk kata kerja dan kata benda. Tahap analisis fungsi ini merupakan jantung atau core atau inti dari kegiatan value engineering. Komponen yang pertama adalah pengangkutan dengan fungsi mengangkut aliran sebanyak 0 sampai 4000 kubik kaki per detik. Fungsi mencegah banjir, memitigasi dampak negatif lingkungan, mengisolasi aliran air, mempercepat aliran air, memitigasi dampak irigasi, mencegah disrupsi, mencegah intrusi, dan mencegah drainase pertanian. Berikutnya adalah komponen bangunan sadap dengan fungsi mengendalikan aliran air dengan debit sebanyak 0 sampai 4000 kubik kaki per detik. Fungsi berikutnya menyaring ikan dengan kecepatan 0,2 kaki per detik, mencegah tabrakan arus, mencegah luapan air, meminimalisir dampak terhadap lingkungan, menjaga akses jalan ikan dengan membangun tembusan tangga ikan. Berikutnya fungsi mencegah sedimentasi, dan yang terakhir fungsi mencegah longsoran. Komponen berikutnya adalah stasiun pompa dengan fungsi menjamin suplai air sebanyak dengan debit 0 sampai 4000 kubik kaki per detik dan menambah tinggi energi hidrolis sebanyak 10 kaki. Komponen berikutnya ada outlet dengan fungsi mengangkut aliran dengan debit 0 sampai 4000 kubik kaki per detik sama seperti komponen sebelumnya. Kemudian fungsi mengisolasi aliran luapan, dan yang terakhir adalah fungsi mencegah ikan dengan cara membangun sistem penghalang ikan. Dapat dilihat pada analisis fungsi digunakan diagram fast. Pada diagram fast dapat dilihat terdapat beberapa komponen fungsi yang berada di bagian condong ke sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Semakin ke kanan suatu fungsi dapat dijawab dengan pertanyaan bagaimana. Dan komponen fungsi yang berada di sebelah kanan merupakan fungsi order rendah atau disebut juga lower order function. Sedangkan fungsi yang ada di sebelah kiri adalah fungsi-fungsi yang dapat dijawab dengan pertanyaan mengapa. Dan pertanyaan yang semakin ke kiri merupakan fungsi-fungsi dengan order tinggi atau higher order function. Sebagai contoh, untuk memenuhi persyaratan ROD, di sini diperlukan perlindungan ikan dengan cara mencegah tundaan dengan sebab akibat berikutnya, dengan cara mengurangi kebingungan atau miskoordinasi saat penyelenggaraan workshop. Yang berikutnya dengan cara mempertahankan koordinasi migrasi ikan dengan cara mengurangi entrainment dengan cara menyaring ikan. Melalui kegiatan analisis fungsi dan diagram function analysis sistem teknik atau FAST diagram, tim value engineering menyimpulkan bahwa tujuan dilaksanakan proyek adalah untuk memenuhi rekam jejak keputusan atau ROD yang akan diserahkan kepada Departemen Sumber Daya Air California atau DVR dan Calvet. Fungsi dasar yang harus dipenuhi sehingga sesuai dengan ROD adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Fungsi-fungsi sekunder yang mengikuti fungsi tersebut adalah mengurangi tingkat kesadaran air, mengurangi predasi, menghindari tundaan migrasi, dan menghindari kerusakan. Analisis fungsi yang dilaksanakan dalam proyek ini membantu tim value engineering berfokus pada tujuan utama proyek, dan selanjutnya menemukan konsep-konsep alternatif yang dapat memenuhi tujuan utama serta mencari peluang untuk peningkatan nilai. Analisis fungsi terhadap proyek ini memberi wawasan kepada tim value engineering.
Wawasan-wawasan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melindungi ikan merupakan pertimbangan penting dalam desain dan operasi dari saluran pengelak yang baru. Hal ini memiliki implikasi biaya yang signifikan. Yang kedua adalah dengan mengalirkan air Sungai Sacramento menuju delta, volume outflow air delta akan bertambah sehingga intrusi air laut dari teluk dapat dikurangi. Dengan memahami persyaratan fungsi, tim value engineering melanjutkan analisis menuju fase kreativitas. Pada fase ini, tim value engineering memikirkan berbagai ide yang memungkinkan untuk memenuhi fungsi tersebut. Mereka berhasil menggagas 73 ide berbeda. Berdasarkan penilaian dari anggota profesional tim value engineering dan masukan dari DWR, 11 ide diantaranya akan dikembangkan menjadi alternatif untuk solusi permasalahan. Kesimpulan dari tahap workshop adalah, walaupun alinyeman yang diusulkan untuk proyek fasilitas tembusan delta tampaknya dapat dilaksanakan, namun alinyeman tersebut tidak dikehendaki. Alinyeman tersebut membutuhkan konstruksi kanal yang memakan biaya yang cukup tinggi. Terdapat beberapa pilihan lokasi lain untuk mengalihkan aliran air Sungai Sacramento yang membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah. Evaluasi lebih lanjut perlu dilaksanakan untuk mengalihkan lebih banyak air pada bagian perpotongan delta. Hal tersebut diyakini dapat memberikan dampak yang sama terhadap penurunan tingkat kesadaran air dengan kebutuhan biaya yang lebih rendah. Tim value engineering mengevaluasi saringan ikan pada kanal dan saringan ikan pada sungai. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengaplikasian saringan ikan pada sungai memiliki keunggulan, namun membutuhkan anggaran dana yang cukup tinggi. Oleh karena itu, tim value engineering mengusulkan saringan ikan berbentuk huruf V. Yang mana sebelumnya, usulan dari saringan ikan terdapat dua opsi, antara saringan ikan berbentuk huruf V atau saringan ikan berbentuk mata gergaji. Tim value engineering mengusulkan dibangunnya kanal baru dengan penghalang untuk mencegah ikan bermigrasi menuju bagian hulu sungai. Dalam penentuan nilai seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada studi ini nilai didefinisikan sebagai perbandingan fungsi terhadap pemanfaatan sumber daya. Fungsi diukur dalam aspek kemampuannya dalam memenuhi permintaan penggunaan jasa, seperti pemenuhan tujuan, pengurangan resiko, dan peningkatan kualitas. Sumber daya diukur dalam aspek material, tenaga kerja, biaya, dan hal-hal lainnya untuk memenuhi fungsi spesifik. Value method berfokus pada peningkatan nilai dengan mengidentifikasi cara yang paling efisien dalam memenuhi fungsi yang memenuhi harapan kinerja yang diajukan oleh pengguna jasa. Pada hal ini, nilai dapat ditingkatkan melalui dua cara. Yang pertama adalah fungsi ditingkatkan tanpa meningkatkan konsumsi sumber daya. Beberapa peningkatan dalam konsumsi sumber daya dapat diterima selama menghasilkan performa fungsi yang lebih baik. Kedua, dengan cara mengurangi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi fungsi. Sama halnya dengan prinsip sebelumnya, pada prinsip ini, pengurangan kinerja fungsi diizinkan selama diiringi dengan berkurangnya konsumsi sumber daya yang cukup signifikan. Pada idealnya, tim value engineering mencari peluang untuk meningkatkan fungsi dengan diiringi pengurangan konsumsi sumber daya. Hal ini dapat menghasilkan hasil nilai yang terbaik. Berikutnya dapat dilihat, berikut ini merupakan suatu kurva nilai. Kurva nilai berbentuk asimptotik dengan nilai terbaik diperoleh pada titik nilai fungsi tertinggi pada segmen kurva yang mendekati tegak. Fungsi yang tinggi namun dengan konsumsi sumber daya yang terlalu tinggi memiliki performa nilai yang buruk. Sebaliknya, konsumsi sumber daya yang rendah dengan kemampuan memenuhi permintaan penggunaan jasa yang rendah memiliki performa nilai yang buruk juga. Dapat dilihat pada kurva berikut, terdapat opsi yang memiliki tingkat penggunaan sumber daya rendah, namun dengan fungsi yang rendah juga, dan memiliki kualitas nilai yang buruk. Kualitas nilai yang buruk juga didapatkan apabila sumber daya cukup tinggi dan fungsi yang sangat tinggi pula. Idealnya untuk mendapatkan nilai yang terbaik, ketika fungsi sudah mencapai nilai 100%, maka pada titik itulah penggunaan sumber daya yang tepat dapat ditemukan. Berikutnya merupakan analisis biaya menggunakan metode cost estimate dengan basis biaya sebagai berikut. Biaya proyek didasarkan pada pekerjaan terkini yang dikerjakan oleh kontraktor dengan harga pada kuartal kedua tahun 2007. Dikarenakan jadwal yang belum ditentukan pada proyek, biaya proyek belum dapat dipastikan mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada analisis biaya cost estimate berikut, terdapat beberapa item pekerjaan seperti mobilisasi dan pekerjaan umum, struktur inlet dan saringan, stasiun pompa, kanal TDF, sipon danau stone atau rawa Snodgrass, sipon rawa Lost, sipon sungai Mokolumne, jembatan Hackway 160, jembatan jalan Lambert, jembatan Kota Twin, jembatan Laufer, jembatan Walnut Grove Road, struktur outlet dan lain-lain dengan subtotal biaya sebesar 341 juta
$445.085 dengan biaya kontingensi sebesar 30% sehingga ditemukan biaya kontingensi sebesar $100.433.525 dengan total estimasi biaya sebesar $443.878.610. Dengan detail biaya dari cost estimate sebagai berikut. Biaya akuisisi belum dimasukkan dalam evaluasi ini dikarenakan belum ada basis untuk harga tanah terkini pada tahun 2007. Kedua, belum ada informasi terkait ketersediaan sumber daya listrik dan jaringan listrik yang memadai pada studi ini. Pada kasus ini diasumsikan bahwa energi listrik tersedia pada stasiun pompa dan lokasi penyadapan air. Kondisi fondasi struktur diasumsikan menggunakan jenis fondasi tiang. Berdasarkan kondisi terkini, biaya implementasi saringan ikan adalah sebesar $20.000 per kaki kubik untuk semua kasus. Semua biaya disajikan dalam satuan dolar pada tahun 2007. Berikut ini merupakan alternatif solusi yang ditawarkan untuk permasalahan dari proyek pembangunan fasilitas tembusan delta. Berdasarkan hasil penilaian dari tim Professional Value Engineering dari masukan Departemen Sumber Daya Air California atau DWR, terdapat 11 ide alternatif yang dipilih. Setiap alternatif disajikan beserta dengan estimasi biaya konstruksi masing-masing. Beberapa alternatif yang disajikan merupakan variasi dari konsep umum dan yang lainnya merupakan alternatif untuk aspek spesifik dari rencana proyek. Oleh karena itu, tidak semua alternatif dapat diterapkan karena beberapa alternatif dapat menghalangi atau membatasi alternatif lainnya. Alternatif yang pertama adalah alternatif dengan kode CF04 dengan deskripsi mengalihkan air dari kawasan Hood dan saluran terbuka menuju rawa Snodgrass pada jalur McCormick-Williamson atau rawa Lost dan biaya kapital sebesar $358.936.000. Berikutnya ada alternatif dengan kode CF10A dengan deskripsi struktur sadap di utara Walnut Grove dibangun dengan sistem perpipaan berupa 2 sifon dan 3 jembatan dengan outlet di Sungai Mokelumne dengan capital cost sebesar $389.861.000. Kemudian alternatif CF10, struktur sadap di utara Walnut Grove dibangun dengan sistem kanal dengan debit 4.000 kubik per detik, 3 jembatan dan tanpa bantuan sifon dengan capital cost sebesar $232.566.000. Alternatif CF10 dengan cara mengalihkan air pada rawa Georgiana dan memotong saluran di sepanjang Pulau Staten sampai ke South Fork dengan capital cost sebesar $316.554.000. Alternatif CF19 dengan mengalihkan air dari beberapa lokasi sebagai berikut. Yang pertama, rawa Snodgrass, rawa Meadows, bukaan DCC, rawa Georgiana, serta kawasan Hood sampai ke Danau Stone. Dengan detail capital cost dari masing-masing situs sebagai berikut. Situs pertama dengan capital cost sebesar $60.653.000. Situs 1A dengan capital cost $49.450.000. Situs 2 dengan capital cost $57.633.000. Situs 3 dengan capital cost $57.105.000. Situs keempat dengan capital cost $54.513.000. Situs kelima dengan capital cost $52.490.000. Dan situs keenam dengan capital cost sebesar $55.655.000. Alternatif CF3 dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas pada tambungan DCC dan menyaring airan dengan debit 12.000 kaki kubik per detik dengan capital cost sebesar $369.383.000, atau opsi lainnya dengan mengalirkan debit sebesar 4.000 kaki kubik per detik dengan capital cost $140.583.000. Alternatif DF1 dilaksanakan dengan membangun saringan pelat vertikal pada sungai dengan tanpa ada pengembangan biaya. Alternatif DF27 dilaksanakan dengan menyediakan struktur penyaring sampah atau trash rack dan box culvert di bagian bawah tanggul sehingga terhubung dengan gerbang utama, diikuti dengan kanal berisi lapisan saringan, lalu diikuti dengan stasiun pompa dengan tanpa ada pengembangan biaya. Departemen Sumber Daya Air California atau DWR telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan dan telah memutuskan untuk menindaklanjuti alternatif CF04, CF10 bagian A, B, C, CF15, CF19 dan CF38 dengan pemodelan tambahan untuk melakukan asesmen terhadap dampak hidrolis dan dampak minimalisir tingkat kesadahan. Hasil dari pemodelan ini perlu dianalisis dalam studi prakelayakan. Tujuan dari studi ini tidak akan mengurangi jumlah alternatif yang akan dievaluasi dalam studi kelayakan,
penuh dari studi dari proyek fasilitas tembusan delta Sacramento, California. Berikutnya dihasilkan biaya proyek atau biaya preliminary atau biaya pendahuluan sebagai berikut. Biaya pendahuluan dari biaya pengembangan itu sebesar 360 juta dolar. Dengan estimasi ini belum termasuk biaya perawatan, preservasi sumber daya yang berhubungan dengan kegiatan mitigasi dan pemulihan. Biaya estimasi juga belum termasuk estimasi relokasi, akuisisi lahan, desain teknis, supervisi, administrasi, dan biaya tidak langsung seperti staf proyek, fasilitas lahan proyek, utilitas, dan peralatan. Dengan detail biaya sebagai berikut. Item yang pertama adalah mobilisasi dan demobilisasi dengan biaya 8.736.000 dolar. Struktur inlet dengan biaya 43.948.000 dolar. Stasiun pompa dengan biaya 58.814.000 dolar. Kanal fasilitas tembusan delta dengan biaya pendahuluan 87.420.000 dolar. Sipon dengan biaya pendahuluan 13.790.000 dolar. Jembatan dengan biaya pendahuluan 33.751.000 dolar. Outlet dan struktur lainnya dengan biaya pendahuluan 3.941.000 dolar. Dengan subtotal dari keseluruhannya sebesar 250.400.000 dolar. Dengan biaya kontingensi sebesar 30% sehingga dihasilkan biaya kontingensi sebesar 100.160.000 dolar. Dengan total biaya sebesar 350.560.000 dolar. Total biaya ini kemudian dibulatkan sehingga dihasilkan biaya pendahuluan sebesar 360 juta dolar. Studi rekayasa nilai ini memberikan beberapa manfaat kepada tim value engineering. Yang pertama adalah mengembangkan strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan pada proyek selama keberlangsungan pengembangan proyek. Yang kedua, mengembangkan diskusi terkait permasalahan ekosistem ikan yang berhubungan dengan pengalihan arus air Sungai Sacramento. Hal ini akan memberikan informasi yang penting bagi pengembangan proyek ketika tahapan desain dimulai. Yang ketiga, tim value engineering berhasil mengembangkan diskusi terkait pengaplikasian saringan ikan yang dapat membantu tim dalam mengembangkan analisis dan keputusan terkait mekanisme penyaringan. Dan yang keempat adalah analisis terkait perikanan, menghadirkan diskusi tentang cara penanganan ikan yang bermigrasi menuju bagian hulu sungai. Kesimpulan dari proyek ini adalah proyek fasilitas tembusan delta Sacramento, California mengalihkan 4.000 kaki kubik aliran air dari Sungai Sacramento menuju South Fork atau Sungai Mokelumne. Komponen proyek meliputi suatu saluran sadap berupa kanal sepanjang 12 mil, 3 sipon, 6 jembatan, dan suatu struktur outlet. Fasilitas pada bagian inlet meliputi trash rack, trash boom, pintu air, saringan ikan, saluran pengelak, dan sebuah rumah pompa. Studi prakelayakan menyimpulkan hasil evaluasi terkini terhadap proyek konstruksi fasilitas tembusan delta dapat dilaksanakan dengan risiko teknis yang dapat diterima. Estimasi biaya proyek adalah sebesar 360 juta dolar. Pada tahap prakelayakan, kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada data hidrologis, topografis, dan data fisik dalam jumlah terbatas. Langkah desain lebih lanjut dalam analisis desain dan keteknikan perlu disertai dengan survei lapangan dari alinyemen investigasi geologis dan investigasi akuisisi lahan. Demikian presentasi saya mengenai studi value engineering dari pembangunan fasilitas tembusan delta Sacramento, California. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.